Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Ais dalam pembelajaran IPA. Nah, materi kita hari ini adalah hewan yang menguntungkan dan merugikan. Sebelumnya Bu Ais mau tanya dulu nih, apa kabar kalian semua? Nah, kalau Bu Ais tanya seperti itu, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, belajar di rumah, Allahu Akbar. Oke, Bu Ais ulangi ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, belajar di rumah, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan dilindungi dari virus yang saat ini sedang merebak. Semoga kita juga bisa segera pulih. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa yang disebut dengan hewan yang menguntungkan dan merugikan itu? Nah, Bu Ais paparkan sedikit ya. Hewan yang menguntungkan adalah hewan yang keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, hewan yang menguntungkan juga dapat menguntungkan manusia. Contohnya seperti apa aja sih? Nah, Bu Ais mau sebutkan beberapa ya. Yang pertama yaitu ada hewan ayam. Kenapa ayam disebut menguntungkan? Ya, karena yang pertama, daging ayam dapat dikonsumsi manusia menjadi beberapa olahan. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya ada ayam bakar, ayam goreng, ayam balado, dan masih banyak lainnya. Dan selain itu, bagian tubuh dari hewan yang dapat dimanfaatkan yaitu bulunya. Bisa dibuat hiasan, dibuat kemoceng, dan masih banyak lainnya. Selain itu, ada lagi hewan yang dapat menguntungkan, yaitu sapi. Nah, sama seperti ayam, sapi juga dagingnya dapat dimanfaatkan oleh manusia atau dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, sapi juga hewan penghasil susu. Nah, susu ini dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai susu pengganti. Nah, selanjutnya yaitu kerbau. Kenapa kerbau disebut sebagai hewan yang menguntungkan? Karena sama seperti ayam dan sapi, daging kerbau dapat dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, kerbau juga dapat dimanfaatkan tenaganya oleh Pak Tani untuk membajak sawah. Oke, jadi tadi adalah beberapa hewan yang menguntungkan manusia. Selanjutnya, hewan yang merugikan. Nah, hewan yang merugikan itu adalah kebalikan dari hewan yang menguntungkan. Jadi, keberadaan hewan ini dapat merugikan manusia. Contohnya seperti apa sih? Contohnya yang pertama yaitu ada lalat. Nah, kenapa lalat disebut sebagai hewan yang merugikan? Ya, karena pertama, lalat itu senang hinggap di kotoran atau di sampah juga. Kemudian lalat hinggap di makanan. Nah, hal ini yang membuat lalat itu merugikan, karena ketika lalat hinggap di makanan dan makanan itu dikonsumsi oleh manusia, maka manusia itu akan sakit yang memakannya. Jadi lalat ini dianggap sebagai hewan yang merugikan manusia karena dapat menyebarkan penyakit. Baik, kemudian hewan yang merugikan selanjutnya yaitu nyamuk. Kenapa nyamuk disebut sebagai hewan yang merugikan? Karena nyamuk dapat menularkan penyakit dari satu orang ke orang lainnya. Dengan cara bagaimana sih? Nah, caranya yaitu ketika nyamuk menggigit orang yang sakit, kemudian nyamuk menggigit orang yang sehat. Nah, dari situlah nyamuk mentransfer penyakitnya. Jadi orang yang sehat dapat terkena penyakit orang yang sakit, seperti itu. Kemudian nyamuk juga mengeluarkan suara bising di telinga yang bikin kita susah tidur. Nah, begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu hewan yang merugikan, ada tikus. Kenapa tikus disebut sebagai hewan merugikan?
karena tikus memakan segalanya. Tikus juga suka merusak barang-barang rumah tangga. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lemari, karena tikus ini suka makanin kayu juga. Jadi tikus sering membuat lemari jadi rusak dan bolong. Selain itu, tikus juga disebut sebagai musuh dari Pak Tani. Kenapa sih? Karena tikus sering menjadi hewan yang merusak tanaman padi di sawah. Nah, sehingga tikus juga disebut sebagai hama. Nah, sebelumnya kan sudah Boy jelaskan apa pengertian dari hewan yang menguntungkan dan merugikan, sekaligus contohnya selanjutnya yaitu Bu Ais memberi kalian tugas untuk mencari masing-masing 3 hewan yang menguntungkan dan merugikan beserta alasannya. Dikirim jawabannya melalui WhatsApp. Oke, ditunggu sampai malam ini. Terima kasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.